Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini di sebuah majelis yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh mereka, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rasa sakinah, sifat tenang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di majelis ilmu. Majelis ilmu sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan majelis zikir itu adalah majalisul zikri, majalisul halali wal haram. Majelis yang sedang kita duduk sekarang ini adalah majelis zikir. Karena beliau mengatakan majelis zikir itu adalah majelis halal dan haram. Majelis yang sedang membahas masalah halal dan haram. Jadi jangan terbayang oleh kita namanya majelis zikir itu kalau hanya di dalamnya berisikan salawat, di dalamnya hanya berisikan tasbih, tahlil, tahmid dan zikir-zikir yang lain. Ini terlalu sempit yang kita bayangkan tentang zikir. Ada yang lebih luas daripada itu. Beliau mengatakan majelis fikih, majelis yang membahas di dalamnya halal dan haram. Apa itu? Anta ta'allama kaifa tusalli, yaitu kamu belajar bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara puasa, zakat, haji, menikah, jual beli, yang mana di dalamnya pasti ada mana yang halal dan mana yang haram. Dan majelis ini tetap dinamakan majelis zikir. Jangan dibuat pembedaan, pemecah. Oh ini majelis zikir, itu bukan majelis zikir. Tidak, semuanya majelis ilmu. Majelis ini dalamnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah majelis zikir. Pernah seorang ulama ketika sedang mengajar fikih, maka ada di antara para jamaah yang hadir merasa, wah ini majelis kok tidak ada di dalamnya zikir. Kemudian dia berteriak seakan-akan ingin protes kepada ulama ini, sabbihu wa hallilu, ayo kita tasbih, ayo kita di majelis ini membaca subhanallah, kok dari tadi yang dipelajari fikih toh. Ayo kita bertahlil, ayo kita baca la ilaha illallah. Maka ulama yang sedang mengajar ini pun marah dan mengatakan, waihak, celaka kamu. Kamu pikir kami ini sedang apa? Maksudnya kami ini sedang berzikir juga. Jangan hanya pembatasan zikir kamu hanya dalam masalah tasbih, tahmid, tahlil. Tidak. Zikir, membaca Al-Quran juga zikir. Zikir, mempelajari hukum-hukum Allah dalam Al-Quran juga zikir. Zikir, mempelajari hukum-hukum yang ada dalam hadis Rasulullah SAW juga zikir. Zikir, mempelajari halal dan haram dalam ibadah. Mana yang amalan yang bisa membuat sah sebuah ibadah, mana amalan-amalan pembatal sebuah ibadah, mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, mana akad yang halal dan mana akad yang haram. Itu juga zikir, karena kita sedang membahas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pembahasan kali ini kita fokuskan ke dalam pembahasan fikih, dan kita lebih fokuskan lagi ke dalam pembahasan fikih keluarga, fikih usrah, keluarga. Kita dalam pembahasan keluarga ini kita fokuskan ke dalam fikihnya.
Memang ada kajian-kajian yang membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga, menjadi suami yang ideal, menjadi istri yang dicintai oleh suami. Benar, bagus. Itu sebagai kajian pemberi semangat. Namun penting juga kita mempelajari kajian tentang keluarga yang di dalamnya berisikan hukum-hukum fikih. Kita akan lebih fokuskan lagi kajian keluarga pada tema pada sore hari ini, insya Allah berkaitan dengan kenali siapa anakmu. Apa maksud dalam tema tersebut, dari dalam judul tersebut? Yaitu kita membahas masalah status anak dalam syariat Islam. Status anak dalam syariat Islam. Yang namanya dalam keluarga itu ada bapak, ada anak, ada suami, ada istri, ada kakak, ada kerabat. Sekarang mari kita lihat status hubungan seseorang dengan orang lain, hubungan antara bapak dan anak. Karena istilah anak akan ada perbedaannya, dan perbedaan istilah ini mengakibatkan perbedaan hukum. Dan disinilah akan nampak mana yang halal, mana yang boleh dilakukan dengan anak ini, mana yang tidak boleh dilakukan dengan anak ini. Begitu juga dengan anak, status anak yang lain, mana yang halal dan mana yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan anak tersebut. Inilah yang akan kita bahas, yaitu status anak dalam syariat Islam. Sebagai pembuka, maka kita akan menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Milik Allah kerajaan dunia dan kerajaan bumi dan kerajaan langit. Apa saja yang berada di atas muka bumi beserta isinya, apa saja yang ada di atas langit beserta isinya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya sesuai dengan hikmahnya. Semua ciptaan Allah itu mengandung kebaikan dari perbuatan Allah di dalamnya. Walaupun ciptaan Allah itu bentuknya adalah ciptaan yang buruk, akan tetapi perbuatan Allah dalam menciptakan itu semuanya perbuatan yang baik karena mengandung hikmah yang besar di dalamnya. Allah melanjutkan, ini adalah dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah akan memberikan hadiah, hibah. Yahabu, memberikan hibah. Jadi anak kita itu adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hibah berupa anak perempuan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah juga memberikan hibah berupa anak laki-laki kepada orang yang dikehendakinya. Ada orang yang anaknya perempuan semuanya. Ingat, itu hibah dari Allah. Bukan kecelakaan. Bukan prosesnya yang salah. Itu hibah dari Allah. Ada orang yang dapatnya anak laki-laki semuanya. Ini kedua orang tua ini kalau dipertemukan itu akan terjadi wang sing nawang. Yang punya anak perempuan semuanya pingin punya anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki semuanya bilang ke yang punya anak perempuan, enak ya kalau punya anak perempuan. Kenapa? Seperti itulah biasanya rumput tetangga lebih hijau. Dari mana muncul ini? Dari perasaan tidak bersyukur. Pak, Bu, kalau ditanya, Bapak ini pingin, kalau disuruh pilih antara anak laki-laki dengan anak perempuan, ini baru dua orang ya, dua jenis orang yang diberikan hibah oleh Allah. Orang yang diberikan hibah perempuan toh, orang yang diberikan hibah laki-laki toh. Yang ketiga Allah katakan, au yuzawijuhum dzukrana wa inatha.
atau ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak laki-laki, punya anak perempuan? Baik, antara ini Bapak pilih yang mana? Atau yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqima, ada yang Allah jadikan mandul, enggak punya anak. Ayo, yang punya anak perempuan toh pingin punya anak laki-laki, yang punya laki-laki toh pingin punya anak perempuan, yang punya laki-laki dan perempuan pingin punya anak yang berbakti. Gak cukup semuanya. Yang gak punya anak pingin punya anak walaupun perempuan toh, walaupun laki-laki toh. Namun ingatlah, semuanya itulah hibah dari Allah yang tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu juga sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Jadi anak adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berusaha keras namun belum punya anak atau sulit punya anak. Ada yang belum nikah, hubungan sekali hamil di luar nikah. Yang itu sudah sah hubungan berkali-kali, enggak punya anak. Yang ini coba-coba hamil. Itu semua ya sesuatu yang tidak bisa direncanakan, ataupun kadang bisa direncanakan namun di luar perencanaannya, karena itu semua adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkannya ke orang yang dikehendakinya. Anak adalah hibah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dalam hati seseorang cinta kepada anak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah memberikan kepada manusia sifat rasa cinta fitrah. Fitrah sudah ini. Anda tidak akan bisa memungkirinya, pasti akan ada rasa cinta di hati Anda untuk ini semua. Zuyyina, Allah katakan sudah diberikan hiasan pada diri seseorang cinta pada 7 hal ini. Dan itu Allah mengatakan zina, artinya perhiasan, bukan sesuatu yang dilarang. Apa itu? Cinta kepada wanita. Cintanya laki-laki, cinta berupa cinta syahwat hawa nafsu kepada wanita. Sudah fitrah. Berarti kalau ada orang cinta kepada sesama jenis, berarti ini melanggar fitrah. Harus dilawan. Cinta kepada wanita, istri. Yang kedua, anak. Wal banin, cinta kepada anak. Sudah Allah SWT akan memberikan sifat cinta seseorang pada anaknya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang wanita di antara tawanan perang, berlari-lari, menangis-nangis, ingin mencari anaknya, karena anaknya dilihat apakah anaknya termasuk tawanan perang. Kok tidak bertemu, dia menangis-nangis mencari anaknya. Begitu mendapat anaknya, langsung dia menangis, memeluknya, mengeratkannya ke dadanya. Melihat fenomena seperti ini di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah pun bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kira-kira perlakuan ibu ini kepada anaknya sampai sebegininya, kira-kira tega enggak kalau ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Enggak mungkin ya Rasulullah. Hilang sebentar aja seperti ini sudah nangis-nangis, masa mau membunuh anaknya masuk ke dalam api? Apa kata Rasulullah SAW? Allah lebih cinta kepada hambanya dibandingkan perempuan ini kepada anaknya. Maksudnya apa? Allah tidak akan mengazab seorang ke dalam api neraka. Allah cinta kepada mereka, akan tetapi merekalah sendiri yang pingin masuk ke dalam api neraka. Makanya dikatakan oleh para ulama, Allah memasukkan orang ke dalam sorga bifadlihi, karena rahmatnya.
dan memasukkan orang ke dalam neraka bi'adlihi, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini ya, cinta kepada anak. Yang ketiga, cinta kepada emas. Yang keempat, cinta kepada perak. Berarti apa? Kita ini diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada harta. Akan tetapi perbedaan di antara manusia adalah siapa yang lebih besar cintanya. Apakah dia lebih besar cinta kepada harta dibandingkan agama, atau hanya cinta kepada harta hanya sebagai fasilitas saja untuk hidup di atas muka bumi? Itu aja pembedanya. Kalau cinta pasti ada cintanya, suka kepada harta. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ada orang yang suka bajunya lebih bagus daripada baju temannya, sendalnya lebih bagus daripada sendal temannya. Kalau kita sekarang mungkin pingin rumah lebih bagus daripada rumah tetangganya, pingin punya kendaraan lebih bagus daripada kendaraan saudaranya. Sudah fitrah. Rasulullah tidak melarang itu. Yang dilarang apa? Sikap mubadzir, berlebih-lebihan, menempatkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat, ataupun kebablasan cinta kepada harta sehingga meninggalkan akhirat. Ini yang dilarang. Emas dan perak. Yang kelima, wal khailil musawwamati, kuda. Suka kepada kuda. Kalau zaman ini bisa dikiaskan kepada kendaraan. Yang keenam, cinta wal an'ami wal harf, binatang ternak dan juga pertanian. Setelah Allah menyebutkan semuanya ini, kemudian Allah menunjukkan jalan yang paling baik. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ingatlah, walaupun kalian cinta kepada 7 hal ini semuanya adalah hanya perhiasan hidup di dunia yang itu sementara. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah punya tempat kembali yang lebih baik. Apa itu? Surga. Intinya, jangan kamu jadikan kecintaan kamu kepada 7 hal ini menghalangi kamu untuk menempuh jalan ke surga. Jadi cinta kepada anak itulah cinta yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara fitrah. Nah, sekarang marilah kita melihat berbagai status anak di dalam syariat Islam. Yang pertama, yang dinamakan dengan anak kandung. Anak kandung. Apa itu anak kandung? Anak yang berasal dari nasab. Berarti anak yang berasal dari nasab itu dinamakan anak kandung. Apa yang dimaksud dengan nasab? Yang dimaksud nasab adalah keturunan atau kekerabatan. Jadi kalau kita lihat nasab itu urutannya dari atas ke bawah ataupun ke samping. Atas ke bawah maksudnya bapak, anak, cucu, cicit terus menerus. Ataupun ke samping yang dinamakan dengan kekerabatan. Kalau ini keturunan, kekerabatan. Apa itu? Saudara, keponaan, apa lagi? Paman, sepupu, ini semua dinamakan dengan nasab. Ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara faktor yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh juga memilih yang nasabnya baik-baik, keturunan baik-baik. Baik, dari mana asalnya nasab ini? Nasab dari mana asalnya? Nasab berasal dari hubungan suami istri. Nasab itu hanya berasal dari hubungan biologis yang dilakukan oleh suami istri. Baik yang dilakukan oleh suami dengan istrinya atau yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan budak wanitanya. Baik yang dilakukan oleh suami dengan istrinya
ataupun yang dilakukan oleh budak laki-laki dengan oleh seorang tuan dengan budak atau hamba sahaya wanita yang dia miliki. Dan yang kedua ini kita tidak membahas karena ya tidak ada prakteknya lagi di zaman ini tentang perbudakan. Ya. Siapa yang tahu ada negara yang masih ada perbudakan? Nggak ada. Malaysia masih ada. Budak-budak kecil itu. Itu bukan budak seperti ini ya. Itu hamba sahaya itu. Ya. Budak-budak kecil nih gitu. Nah, Palembang juga ada seperti itu. Baik. Nasab. Sebelum kita mengetahui siapa anak kita yang diakui oleh syariat, anak nasab kita, anak kandung kita, maka mari kita lihat apa fungsi untuk mengetahui nasab. Apa tujuan kita untuk mengetahui nasab, keturunan kita, kerabat kita? Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengetahui nasab itu termasuk salah satu visi dan misi syariat Islam. Atau menjaga nasab itu termasuk salah satu visi dan misi syariat Islam. Syariat Islam secara keseluruhan, bagi yang para ulama yang mengkaji inti dari syariat Islam, jadi syariat Islam itu memiliki visi 5. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Yang keempat, penjagaan terhadap keturunan, nasl, nasab, keturunan, kekerabatan, itu semua adalah berasal dari nasab. Yang kelima, penjagaan terhadap harta. Jadi seluruh pelajaran dalam syariat Islam, baik itu akidah, fikih, tafsir, apalagi usul fiqh dan ilmu-ilmu lainnya, semuanya sedang membahas salah satu dari 5 visi dan misi ini. Jadi kalau kita sedang belajar tauhid, visi yang pertama. Kita sedang belajar fikih, pasti ada visi yang lain. Fikih muamalah, ya visi yang kelima. Fikih usrah, ya visi yang keempat. Nah, dalam membahas masalah makanan dan minuman, visi yang kedua, menjaga jiwa ataupun menjaga akal dan lain sebagainya. Jadi mempelajari nasab termasuk sedang kita mempelajari salah satu visi syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap nasab ataupun keturunan. Yang kedua, tujuan kita belajar nasab untuk menjalin tali silaturahim, agar kita tahu dengan siapakah kita menjalin tali silaturahim. Kata-kata silah, ya ini termasuk tumpang tindihnya bahasa Indonesia ya. Tali silaturahim, sudah tali, ada silah lagi. Silah itu ya tali. Silaturahim itu artinya hubungan rahim. Apa itu hubungan rahim? Ya hubungan rahim ibu. Pasti orang itu ada hubungannya dengan ibu kita atau nenek kita atau buyut kita, baik itu secara langsung pak bapak kita atau paman kita atau sepupu kita atau jauh. Ini sangat penting untuk diketahui agar kita tahu siapa rahim kita, untuk kita menjalin hubungan dengan dia. Karena memutuskan hubungan persahabatan jelek, tapi memutuskan hubungan rahim lebih jelek. Karena apa? Karena itu seharusnya yang lebih dekat dengan kita, hubungannya darah. Persahabatan hubungan hanya kedekat, cara lembut
disukai dalam cara ngomong, kebaikan dalam harta, kebaikan di dalam koneksi, jadi sahabat. Kalau itu darah hubungannya, karena hubungannya adalah rahim. Jadi ketahui siapa rahim kita. Yang ini bisa Anda mulai dari sekarang, karena kita mungkin telah terputus pengetahuannya dari bapak kita. Contoh, sekarang saya tanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak keturunan yang buyut yang keberapa sampai keberapa, bapak hafal nggak? Muhammad Yasir bin Muhammad Yusuf bin Abdul Manaf bin Ali, selesai. Karena saya nggak tahu lagi. Kalau keturunan Rasulullah bisa kita hafal sampai buyut-buyut Rasulullah bisa kita hafal sampai jauh. Kita sendiri kita nggak hafal. Itu baru kakek buyut yang kita tidak hafal. Apalagi yang ke sampingnya. Ya kalau kita cari-cari, oh ini ternyata sepupu saya. Kenapa? Karena dia sepupu kakek. Oh ada hubungannya. Nah berarti dengan saya tahu siapa hubungan rahim saya, sedekah yang saya berikan kepada sahabat dengan sedekah yang saya berikan kepada rahim, lebih pahala sedekah ke sana. Sedekah yang saya kasihkan kepada fakir miskin dia di panti asuhan yang saya tidak kenal siapa mereka, maka lebih besar pahalanya kalau saya kasihkan ke saudara saya. Saya kasihkan, siapa kamu? Saya ini Pak, saya ini yang sepupunya buyut itu yang turun. Oh, kedekatannya itu lebih berpahala. Ya, mulai sekarang setting semuanya, bikin bagan pohon keluarga. Ini kakek, ini setiap ada panggilan kematian coret yang satu, dia udah mati nih. Ini sepupunya, ini di mana tinggalnya. Jadi ada keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Jaga, serah, wariskan kepada anak-anak kita. Biar dia tahu siapa rahim dia. Mau berbuat kebaikan, lebih dahulukan rahimnya. Nah, menjalin tali silaturahim. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah ilmu nasab, belajarlah nasab-nasab kalian agar kalian bisa mengetahui siapa yang harus kalian jalin silaturahimnya. Dan ini untuk orang-orang keturunan Yaman, orang-orang jamaah, orang-orang Arab yang ada di Indonesia, mereka masih menjaga. Anda kalau tanya sama Ustaz Syafiq, dia tahu sampai kemana yang ke atas-atasnya. Karena marganya masih dijaga. Nah, pernah ada diceritakan kepada saya di Bondowoso, dia pernah datang satu surat, isi di dalamnya berapa belas ribu. Diisikan, nggak mungkin dikirim pakai rekening ya, karena nggak tahunya cuma alamatnya. Dikirim surat, isinya antara berapa belas ribu atau berapa puluh ribu rupiah, yang jelas nggak sampai 100. Tertulis di dalamnya, ini warisan bagian kamu. Ini warisan bagian kamu. Kemudian dibikin bagan yang meninggal ini, yang gini, ini kamu. You are here. Peta nasab. Heran dia nggak pernah membayangkan, tapi mereka masih menjaga. Oh, ada keturunan ini yang hidupnya, yang masih hidup di Bondowoso. Cari alamatnya, kita kirim, biar tidak menzolimi. Masya Allah, sangat menjaga, walaupun hanya berapa belas ribu ataupun berapa puluh ribu, khawatir mengambil hak warisan orang lain. Mereka sangat menjaga nasab ini. Baik, tujuan yang berikutnya adalah, apa fungsinya kita belajar nasab? Agar kita bisa mengetahui konsekuensi nasab. Apa di antara konsekuensi nasab? Yang pertama, masalah mahram. Mahram nanti akan kita bicarakan hari Sabtu ya. Di masjid mana silakan tanya sama panitia. Insyaallah akan kita bagikan bagan. Hari Ahad ya. Ini saya buat dengan ijtihad. Nah, dengan kemampuan saya ya. Nah, nanti kita bikinkan seperti ini nanti ya. Kita bagikan nanti peta mahram. Mana mahram abadi, mana mahram sementara. Yang pertama yang bisa menjadi mahram ya pasti dari jalan
nasab, yaitu dari jalan keturunan, ya, hasil dari darah ataupun rahim. Itu akan kita bahas insyaallah. Kita minta panitia untuk memfotokopinya, bukan memfotokopi seluruh makalah, cuma bagan ini saja, ada 2 bagan. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui perwalian dalam nikah. Karena wali dalam nikah dengan nasab. Karena perbudakan kita tidak berbicara lagi. Dengan nasab. Jadi dengan kita mengetahui siapa nasab kita, bisa kita ketahui ini wali, ini bukan wali. Begitu juga tentang mahram. Ini mahram, ini bukan mahram. Jangan sampai kita menganggap seluruh kerabat kita wali, ataupun jangan sampai kita menganggap seluruh kerabat kita adalah mahram. Nah, ini perlu kita mempelajarinya. Yang ketiga adalah tanggung jawab nafkah. Tanggung jawab nafkah, yang mana ini erat kaitannya dengan yang keempat, yaitu hubungan waris. Jadi kalau kita belajar hubungan waris, sebenarnya kita erat dalam pelajari hubungan nafkah. Orang mencela beberapa bagian dalam hukum waris karena mereka belum paham masalah nafkah secara detail. Yang paling banyak dicela dalam masalah waris apa, Pak? 2:1. Itu yang paling banyak dibicarakan. 2:1. Oh, ini enggak adil, wah ini sekarang wanita juga bekerja dan lain sebagainya. Maka tanyakan bagi orang yang bilang seperti ini, kamu sudah pernah mempelajari masalah nafkah atau belum? Nafkah secara fikih. Kalau belum, maka diam saja dalam masalah waris, karena keduanya sangat erat kaitannya. Begitu juga erat kaitan dengan nafkah, waris, nafkah, erat kaitannya juga dengan zakat. Apa itu? Paling banyak pertanyaan di bulan Ramadan, selain bertanya masalah hilal. Itu pertanyaan hilal ini pertanyaan 3 kali dalam setahun. Ustadz harus siap melayaninya. Sebelum Ramadan ditanya, sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebelum Hari Raya Idul Adha. Setelah itu enggak ada yang bertanya. Ramadan kedepannya ada yang tanya lagi, Ustadz ini kita udah puasa belum? Ya. Kalau saya ketika di Madinah ditelepon sama ayah saya, Yasir di Madinah kapan puasanya? Tanggal 1 Ramadan ayah. Karena nanyanya kapan puasa, bukan kapan 1 Ramadan. Di Saudi pun seperti itu. Di Saudi tanggal yang dipakai hijriyah, tapi hijriyah yang dipakai di Saudi itu tetap hisab. Begitu Ramadan baru pakai ru'yah. Misal 1 Zulhijjah hari ini, secara ru'yah hari ini 1 Zulhijjah. Ternyata secara kalender hisab hari ini tanggal 2 Zulhijjah. Misal, maka administrasi, tanda tangan, pengawasan, tanggal berapa kunjungan yang dipakai bukan ru'yah, tetap dipakai hisab. Saya pernah pengawas bertanya, tanggal berapa hari ini? Tanggal sekian. Enggak, yang hisab. Oh, tanggal sekian, yang ditulis yang pakai hisabnya. Baik. Yang paling banyak ditanya di dalam bulan Ramadan biasanya adalah, Ustadz, saya zakat fitri saya boleh nggak saya kasihkan ke anak saya? Boleh nggak saya kasihkan ke cucu saya? Boleh nggak saya kasihkan ke kerabat saya? Boleh nggak? Boleh. Yang mana jawaban ini harus kita pahami ilmu waris. Yang harus kita pahami tentang nafkah. Nafkah harus kita pahami ilmu waris. Ini erat kaitannya. Baik, inilah diantara fungsi agar kita belajar ataupun mengetahui tentang nasab. Poin yang berikutnya adalah kewajiban mengenal nasab sendiri. Kenapa kita wajib mengenal nasab kita sendiri? Intinya yang paling pendek nasabnya bapak kita dan anak kita. Karena kalau sudah ketahuan bapak, ketahuan di atasnya. Tapi kalau bapak belum ketahuan, gimana mau tahu yang di atasnya? Kenapa kita wajib mempelajari ini?
Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang hadis yang sangat tegas membahas masalah ini. Mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang ngaku-ngaku itu bapaknya, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka haram masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Yang ini nanti akan kita lihat dalam masalah anak adopsi yang paling banyak jatuh ke dalam maksiat ini. Yang mana tujuan mereka bagus. Ini Pak, lihat, tujuan bagus belum tentu membenarkan amalan. Tujuan bagus apa kata mereka? Kan Ustaz ini anak yatim piatu. Ini kan Ustaz anak fakir miskin. Saya ingin mengadopsi dia, membawa dia ke rumah saya mengayomi dia. Tujuannya untuk membantu Ustaz. Menafkahi dia, menyekolahkan dia agar dia hidup sejahtera. Bagus tujuan, bagus. Tapi kalau Anda jatuh ke dalam pengakuan nasab yang bukan nasab Anda, ini ancamannya. Anda perlihatkan kepada orang lain, ini anak saya. Anda ajarkan kepada dia, aku bapakmu. Anda sembunyikan siapa bapak dia yang sebenarnya. Fal jannatu alaihi haram. Haram masuk surga. Maka sebelum beramal, cari pahala, berilmu dulu. Jangan-jangan kita mau mencari pahala, ternyata masuk ke dalam lubang neraka. Hadis yang kedua, yang masih dalam senada dengan hadis itu, manidda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada orang yang bukan bapak kandungnya, atau mengaku sebagai maula dari orang yang bukan maulanya. Maula itu apa? Maula itu ini berlaku di kabilah-kabilah Arab. Mungkin tidak ada di zaman kita ataupun di tempat kita. Kabilah Arab itu ada kabilah yang tinggi derajatnya, ada kabilah yang rendah derajatnya. Nah, ada kabilah yang terendah kerabatnya, kemudian ditarik oleh kabilah yang tinggi, dijadikan maula mereka. Dia bukan Quraisy, akan tapi dinamakan maula Quraisy. Sudah ada ikatan wala dengan mereka, sehingga ini disebut maula. Nah, ada orang yang mau ngaku-ngaku, kami maulanya Quraisy. Ini enggak boleh. Kalau memang tidak terjadi kesepakatan ataupun akad wala dengan kabilah tersebut. Ini mungkin ini tidak kita bahas di tempat, karena tidak ada di tempat kita. Jadi kita bahas saja, barang siapa yang mengaku anak kandung seseorang padahal bukan, maka apa balasannya? Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia. La yaqbalullahu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan ini permasalahan berat. Ketahui siapa anak Anda yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah hadis yang berikutnya. Kalau yang tadi itu antara anak dengan bapak, bapak dengan anak. Sekarang akan disebutkan andil wanita dalam perusak nasab. Andil seorang wanita dalam merusak nasab. Apa? Rasulullah SAW bersabda, ayyumma imra'atin adkhalat ala qaumin man laisa minhum falaisat minallahi fi syai'. Walai yudkhilahallahu jannatahu. Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita yang berperan
memasukkan seseorang ke dalam nasab suatu kaum. Baik, lihat prosesnya. Adkhalat ala qaumin man laisa minhum. Memasukkan seseorang ke dalam sebuah kaum yang dia itu tidak berhak berada di nasab kaum tersebut. Apa maksudnya ini? Ini, bayangkan. Seorang wanita menikah dengan suku Quraisy. Wanita ini wanita suku lain. Menikah dengan suku Quraisy, maka anaknya ikut siapa? Anaknya ikut siapa? Nasabnya ikut siapa? Ikut bapak atau ikut ibu? Ikut bapak. Anaknya ikut suku Quraisy, Al-Quraisy. Baik. Nah, sekarang wanita ini berzina dengan laki-laki lain. Kemudian menyembunyikan perzinaannya. Kemudian dia menikah dengan suku ini, berzina dengan suku lain. Kemudian begitu lahir di sini, yang sebenarnya itu ikut di sana, tapi gara-gara dia menikah di sini ikut suku ini, dia punya peran memasukkan orang lain ke dalam suku ini yang dia sebenarnya tidak berhak masuk ke sini. Maka apa kata Allah? Falaisa minallahi fi syai'in. Allah akan berpaling dari dia, walai yudkhilahallahu jannatahu. Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Berat, masalah nasab berat. Ini wanita. Yang laki-lakinya Allah katakan, wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi. Seorang bapak yang mengingkari anak kandungnya, wa huwa yanzuru ilaihi, padahal dia tahu itu anaknya, mengingkari anak kandungnya. Ihtajaballahu ta'ala minhu wa fadahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan menghijab orang itu, tidak akan melempahkan rahmatnya kepada dia, dan akan membongkar kejelekan dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ini ancaman yang sangat besar. Makanya perlunya kita mempelajari nasab. Jangan sampai apa? Jangan sampai menasabkan seseorang ke bukan nasabnya, dan yang kedua jangan sampai mengingkari seseorang yang dia adalah nasabnya. Saya terbersit untuk membuat makalah ini, bukan makalah ya, presentasi dalam bentuk PowerPoint ini. Ketika terjadi kasus di Indonesia, Anda tahu semuanya, kasus seorang public figure yang terjadi kasus ingin mengingkari anaknya yang dia membuktikan dengan kakak, kemudian konferensi pers dan sebagainya. Terbersit bagi saya ingin mengetahui secara Islam, hukum syariat, bagaimana status seorang, kapan dia boleh mengakui, apakah boleh dia mengingkari dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencoba membahas masalah ini. Kekuatan ikatan nasab dalam Islam. Sebelum kita lihat masalah nasab, maka mari kita lihat masalah wala dulu. Karena kekuatan nasab lebih erat hubungannya daripada kekuatan nasab. Ini sampai jam berapa ini? Panjang pembukaannya nanti malah. Hah? Sampai jam berapa? Walaupun sampai maghrib nggak apa-apa gitu ya. Baiklah, kita lanjutkanlah. Panitia saja nggak tahu berapa jam berapa, apalagi saya. Baik. Nasab ya, tadi nasab kita bahas. Sekarang mari kita lihat wala. Karena kalau kita sudah melihat wala, maka harus kita pahami kehubungan nasab lebih kuat daripada hubungan wala. Apa itu wala? Wala itu istilahnya seperti ini. Perbudakan. Nah, perbudakan, misalnya ada seorang budak, saya tuannya, saya membebaskan dia, udah kamu bebas.
Dulu kalau dia masih statusnya budak, setiap pekerjaan dia hasilnya untuk saya. Dia mau bekerja apapun, hasilnya untuk saya. Dia tidak memiliki harta. Jangankan harta, dirinya sendiri adalah milik saya. Kalau saya membebaskan dia, maka setelah saya bebaskan, antara saya dengan mantan budak saya ini ada hubungan wala namanya. Apa di antara fungsi hubungan wala? Kalau dia meninggalkan harta dan tidak ada asobah, saya berhak mewarisinya. Nah, pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang punya budak. Kemudian mengadakan akad dengan budak ini, wahai budakku, kalau kamu bisa mengumpulkan uang sekian ratus dinar, kemudian menyerahkan pada saya, kamu bebas. Jadi syarat bebas kalau mau menyerahkan uang. Budak ini minta bantuan sama orang lain. Waktu itu sama Siti Aisyah. Siti Aisyah, saya mendapatkan perjanjian dengan tuan saya, kalau saya berhasil membebaskan diri saya dengan jumlah uang sekian, saya bisa bebas. Tolong bantu saya. Kata Siti Aisyah, kalau gitu saya beli aja. Saya beli kamu, kemudian saya bebaskan kamu. Datang Siti Aisyah kepada dia, bikin akad. Saya beli aja ini, yang akan saya bebaskan. Orang ini bilangnya apa? Boleh, kamu beli, cuma walaknya untuk saya. Intinya apa? Kamu yang bebaskan, tapi walaknya untuk saya. Hubungan walaknya untuk saya. Hubungan walak yang tadi ya. Sebenarnya hubungan walak itu untuk siapa? Untuk yang membebaskan. Kalau Siti Aisyah yang bebaskan, maka walaknya untuk Siti Aisyah. Cuma saya mensyaratkan, kamu yang bebaskan, tapi hubungan walaknya hadiahkan ke saya. Dilaporkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah enggak membolehkan. Enggak. Silakan kamu beli, wahai Aisyah. Silakan kamu bebaskan. Persyaratan yang dibuat tidak berlaku. Karena al-wala'u liman a'taqa. Benar, Rasulullah mengatakan, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Rasulullah memisalkan, hubungan wala itu hubungan yang sangat erat kaitannya seperti eratnya kaitan nasab. Apa itu? La yuba'u wa la yuhab. Tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Jual, hubungan komersial, transaksi komersial. Hibah, transaksi derma, tidak ada timbal baliknya. Tidak, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan wala. Wala saja tidak boleh dihadiahkan, wala saja tidak boleh dijual, apalagi hubungan nasab. Maka orang-orang yang menjual anak, menjual bayi, ini apa hukumnya kira-kira? Silahkan Anda nilai sendiri dengan hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Menjual nasab, udah saya jual, masukkan ke kakak kamu, masukkan ke akte kamu, masukkan. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu dalam Islam itu, Pak, Bu, tidak ada yang namanya mantan anak. Itu mantan anak saya, itu mantan bapak saya, sekarang saya sudah dijual ke bapak yang itu. Tidak ada. Yang ada dalam Islam apa? Mantan istri, mantan suami ada, mantan anak, mantan bapak tidak ada. Berarti kalau ada bapak misalnya yang mungkin Anda pernah merasakan sendiri, atau akhwat-akhwat pernah merasakan sendiri, begitu anaknya kuliah pulang-pulang cadaran, anaknya kuliah pulang-pulang cingkrangan, jenggotan, bapaknya marah, malu terhadap klien-kliennya, sampai keluar kata-kata, "Nak, cukur jenggotmu, buka cadarmu, atau kalau tidak, bapak tidak mengakui kamu sebagai anak." Kalau ada anak digitukan, apa jawabannya kira-kira? Jawab saja, "Kalau begitu Pak, aku kutuk bapak jadi batu." Ini kundang maling, ini bukan maling kundang ini ya. Bilang aja sama bapak, "Silakan Pak, tidak akui saya sebagai anak, bapak meninggal, saya akan pulang ngambil harta warisan." Iya, karena nggak ada namanya mantan anak dalam Islam. Silakan bapak bilang nggak ngakui saya sebagai anak, bapak usir saya di rumah, silakan. Bapak meninggal, saya akan datang ngambil harta warisan, hak saya.
Itu disuruh pulang lagi sama bapak. Nah ini kalau kita berbicara dengan orang yang nggak paham agama, yang asal-asalan dia kira harta ini harta saya, terserah saya, ini anak saya, terserah saya mau saya akui atau tidak, mau saya jual atau tidak, mau saya lepaskan, mau saya tidak akui. Enggak. Ini ada aturannya ini. Anda menikah pakai aturan. Nah, wali, pakai saksi, maka hasil dari pernikahan ada aturan juga. Nggak bisa seenaknya. Nah, jadi kekuatan nasab ini tidak bisa diakui, yang tidak ada hubungan nasabnya tidak bisa diakui sebagai nasab dia, yang sudah hubungan nasab dia dilarang untuk mengingkarinya. Baik, ini sangat eratnya kekuatan nasab. Begitu juga Islam melarang salah satu bentuk perkawinan di masa jahiliyah. Siti Aisyah mengatakan di masa jahiliyah dulu itu ada 4 model perkawinan. Maksudnya apa? Ya dinamakan nikah. Maksudnya adalah hubungan suami istri. Yang satu biarkan oleh Islam, yang sampai sekarang kita praktekkan itu menikahi seseorang dengan cara datang ke bapaknya, melamar, memberikan mahar, nikah dengan akad, disertai saksi. Itu sudah ada zaman jahiliyah. Rasul tidak menghapus yang ini. Yang 3 yang dihapus oleh Rasulullah SAW. Yang pertama contohnya adalah pernikahan istibdha', yaitu ingin cari nasab. Yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, yang mana suaminya ini termasuk kabilah rendahan, bilang ke istrinya, silahkan aku izinkan kamu bergaul hubungan intim dengan orang itu, orang yang nasabnya ataupun kabilah lebih tinggi. Saya izinkan kamu bergaul dengan itu, hubungan intim. Kalau kamu sudah bergaul, pulang lagi ke sini, kita tunggu sampai hamil. Kalau hamil, lahir, senangnya bukan main suaminya. Kenapa? Kalau keturunan dari saya itu keturunan rendahan. Namun keturunan dari yang tadi, wah ini keturunan Quraisy, ini keturunan tinggi nasabnya. Itu ada adat seperti itu di masa jahiliyah. Ada nggak zaman kita sekarang ini? Ada, tapi bukan adat. Ada orang yang seperti itu, tapi bukan adat. Nah, istibdha', nyuruh istrinya bergaul dengan orang lain, nyuruh dia, suaminya malah. Yang kedua, model kumpul kebo, yaitu berkumpulnya sekelompok orang menggauli seorang wanita. Misalnya 5 orang datang masuk gaul, kumpul kebo. Zaman kita sekarang dinamakan kumpul kebo. Nah, cuma mereka kumpul kebonya masih agak mending. Apa maksud masih agak mending? Ketika si perempuan ini hamil, melahirkan, maka dia akan ngutus seorang, tolong panggil si fulan, 5 orang itu. Dan kalau sudah dipanggil, tidak ada yang berani lari, harus datang, karena adat menyuruh seperti itu. Datang 5 orang. Perempuannya bilang, kalian tahu kan perbuatan kepada saya pada malam ini, misalnya? Tahu kan? Tahu. Ini hasilnya, bayi ini. Dan dia mengatakan, sekarang saya akan memilih salah satu daripada kalian sebagai bapaknya. Kamu bapaknya. Dan siapapun yang ditunjuk, adat jahiliyah mengatakan tidak boleh nolak. Iya. Gak boleh dibilang, enggak itu hidungnya kan mirip si itu. Enggak boleh. Sudah, saya pilih kamu. Ini saya katakan lebih mending daripada yang sekarang ini ya. Sekarang ini kalau habis kumpul kebo lari masing-masing. Sekarang dulu enggak, adat menyuruh mereka datang, siapa yang pun ditunjuk, adat. Enggak boleh dilarang. Yang ketiga, pelacuran. Yaitu di setiap rumah pelacur diletakkan bendera yang semua orang tahu itu adalah rumah pelacur, siapapun yang masuk ke situ akan dilayani. Yang satu, pernikahan yang seperti sekarang ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, dibiarkan oleh Rasulullah dan diakui oleh syariat Islam. Yang 3 ini dibatalkan oleh syariat Islam, yaitu
Yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah istibdha' tadi, cari nasab yang bukan nasabnya. Kemudian kumpul kebo, yang mana nasabnya nggak tahu. Dan ini juga hasil dari perzinaan. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana sistem penentuan nasab di dalam Islam. Penentuan nasab dalam Islam, cara yang pertama dan cara yang terkuat. Cara yang pertama dan cara yang terkuat, yaitu yang dinamakan dengan firash. Firashun, yang kalau dalam bahasa Arabnya diartikan dalam bahasa Indonesia adalah apa? Firashun? Kasur. Kasur. Apa yang dimaksud firash di sini? Yang dimaksud firash di sini adalah adanya hubungan pernikahan atau adanya hubungan perbudakan antara seorang wanita yang hamil ini atau yang melahirkan ini dengan seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang beristrikan seorang wanita, maka hubungan mereka ada hubungan firash, dinamakan firash. Maka bayi yang terlahir dari wanita ini yang masih dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki ini langsung dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Otomatis tidak bisa dipungkiri oleh si laki-laki ini, itu ada jalan lainnya nanti, bahwasanya setiap bayi yang lahir dari istri saya atau yang masih berstatuskan istri dengan saya, maka dia adalah anak saya. Baik. Contohnya apa? Ya, semua wanita yang melahirkan dan dia masih berstatuskan istri. Contoh lain, semua wanita yang melahirkan statusnya sudah dicerai. Dan dicerainya ini masih berstatuskan istri dalam masa iddah. Hamil berarti anak yang dikandung di dalam rahim wanita ini itu anak suami dia yang telah menceraikan dia. Lahir berarti anak dia, walaupun hubungan pernikahan sudah tidak ada lagi, anaknya adalah anak dia. Ingat, tidak ada mantan anak, mantan istri ada. Tidak wajib menafkahi mantan istri, tapi wajib menafkahi anak. Itu kan anak mantan istri saya. Enggak, itu anak kamu. Ketika kamu cerai dia hamil. Dia melahirkan, itu anak kamu wajib menafkahi dia, bukan istrinya yang wajib menafkahi dia. Kan istri saya sudah, mantan istri saya kan sudah menikah sama laki-laki lain. Iya, laki-laki lain itu tidak wajib menafkahi anak kamu yang wajib menafkahi dia. Kok bisa? Karena itu anak kamu, bukan anak dia. Bukan anak laki-laki itu. Karena dia lahir atau hamil dalam hubungan pernikahan kamu. Begitu juga apabila seorang meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia. Kemudian 9 bulan berikutnya istrinya melahirkan. Anak siapakah itu? Seorang suami meninggal dunia. 9 bulan berikutnya istri suami meninggal dunia ini melahirkan. Anak siapakah itu? Anak almarhum suaminya. Seorang meninggal dunia, 6 bulan setelahnya istrinya melahirkan. Anak siapakah ini? Anak siapa? Berarti hamilnya kapan kira-kira? Hamilnya sebelum meninggal berarti kan? Berarti anaknya siapa? Anak almarhum suaminya. Baik. Suaminya meninggal. 2 tahun berikutnya si istri nggak menikah lagi. Si istri nggak menikah lagi. Saking cinta sama suaminya nggak menikah lagi. Tapi 2 tahun berikutnya melahirkan. Anak siapakah ini? Jangan tertawa dulu. Karena ada para ulama membahas, sepakat para ulama minimal umur janin untuk lahir, minimal umur kehamilan yang bisa melahirkan bayi itu berapa?
Minimal 6 bulan. Berarti kalau ada seorang wanita menikah 6 bulan berikutnya melahirkan, jangan tuduh berzina. Gak boleh tuduh berzina. Karena itu wajar. Ada disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Ada batas minimal. Kalau lahirnya 3 bulan setelah menikah, itu baru bayi ajaib. Itu bisa langsung dilatih membaca itu. Jangankan baca, lahir aja bisa cepat ya. Apalagi baca bisa jadi cepat mungkin itu. Nah, cuma beda pendapat para ulama berapa lamakah batas kehamilan seorang wanita. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Ada pendapat ulama seperti itu. Karena apa mereka berbeda pendapat? Karena tidak ada dalil dalam Al-Quran dalam hadis. Sehingga mereka berijtihad menganggap dan menemukan kejadian wanita ini hamil selama 4 tahun. Itu nggak bisa kita bayangkan lahirnya, Pak. Jangan-jangan lahirnya sudah punya gigi, Pak. Lahirnya langsung lari mungkin itu. Udah 4 tahun kandungan. Ada pendapat para ulama ini. Yang tujuan pendapat ini adalah ini. Konsekuensi dari pendapat ini yang mengatakan maksimal seorang wanita bisa hamil adalah 4 tahun misalnya, berarti ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya 3 tahun kemudian dia tidak menikah tapi melahirkan, maka anak ini anak almarhum suaminya. Ayo. Kenapa? Berarti selama ini dia hamil dianggap. Selama suaminya mati, ini hamil dianggap. Nah ini kalau kita bawakan kepada pendapat yang mengatakan kehamilan itu bisa 2 tahun, kehamilan itu bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat insyaallah hanya 9 bulan ataupun lebih, hanya beberapa minggu saja. Baik, nih yang jelas kita lihat kemungkinan besar dari siapakah anak yang lahir itu, itulah bapaknya kalau ada hubungan pernikahan. Itu dinamakan firash. Nah, firash ini baru berlaku apabila dengan hubungan pernikahan yang sah. Berarti kalau hubungan perzinaan itu lain lagi, pembahasan dia anak zina nanti. Tidak dianggap firash. Hubungan pernikahan yang sah. Berarti dikatakan ini firash saya. Yang kedua, harus ada syarat yang kedua. Dan ini pendapat jumhur ulama. Beda dengan pendapat Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan harus ada syarat yang kedua selain mereka menikah, yaitu ada kemungkinan mereka pernah berhubungan suami istri. Barulah anak yang lahir dari wanita ini dianggap anak suaminya secara otomatis. Karena apa? Pernikahannya sah dan mereka pernah melakukan hubungan suami istri. Contoh. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah tidak. Selama mereka, Abu Hanifah cuma memegang pendapat syarat yang pertama. Selama ada pernikahan yang sah, walaupun belum pernah ketemu, istri yang melahirkan anak suaminya. Contoh, laki-lakinya di Australia, wanitanya di Jawa. Laki-lakinya lagi kuliah di Australia, perempuannya sedang di rumah saja di Jawa. Menikahlah mereka pakai telekonferensi, jarak jauh, pakai internet. Zawajtuka qabiltu, ada saksinya, ada walinya, lengkap sudah. Baik. Kemudian ditanya, sudah sah semuanya sah. Ditanya sama laki-lakinya, kapan pulang nak? Tunggu Pak, 2 tahun lagi, selesaikan kuliah dulu. Baik nak, kita tunggu 2 tahun lagi. Begitu suaminya pulang, 2 tahun lagi sudah punya anak di rumah. Anak siapakah itu? Istrinya yang menikah telekonferensi sudah punya anak, nggak pernah ketemu 2 tahun, sudah punya anak yang umurnya 1 tahun. Anak siapakah itu? Menurut Abu Hanifah itu anak kamu. Kenapa? Karena itu anak istrimu. Kan belum pernah ketemu, gak peduli. Yang penting kamu sudah pernah
menikah. Jumhur ulama mengatakan tidak, itu bukan anak kamu, karena tidak bisa hubungan suami istri pakai WhatsApp, tidak bisa hubungan suami istri pakai Facebook. Hah? Tinggal download, install Pak itu Pak ya, nggak bisa sudah itu. Nah, jadi kita pakai dua syarat ini, kita pakai pendapat jumhur. Baik. Apa dalil? Langsung datang pertanyaan ini ya. Sampai apa? Sampai jam 6 ya insyaallah. Jawab pertanyaan aja, udah habis waktu ini. Baik. Apa dalil bahwasanya firash ini penentu nasab yang terkuat? Dalam sebuah hadis, dan hadis ini disebut oleh Rasulullah SAW gara-gara ada suatu kejadian. Tolong dilihat gambaran kejadiannya. Perdebatan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abad bin Zam'ah. Baik, saya misalkan ya. Ibu-ibu bisa lihat ya, ada televisi di belakang. Ada ya? Nah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abad bin Zam'ah memperebutkan status seorang anak yang dilahirkan oleh seorang budak. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini keponaanku ya Rasulullah. Ini keponaanku." Kenapa? Ini anak saudaraku yang bernama Utbah. Anak saudaraku yang bernama Utbah. Sebelum Utbah meninggal, udah meninggal Utbahnya. Sebelum Utbah meninggal, dia pernah memesan kepadaku, yang lahir dari wanita ini, budak ini, itu anakku. Karena aku yang menggauli dia. Ini pesannya siapa ini? Utbah, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau dia lahir, itu jadi keponakan saya. Saya merawat dia, saya menjadi wali dia, karena Utbahnya sudah meninggal. Bilang Sa'ad, "Ya Rasulullah," enggak ya Rasulullah, anak yang lahir ini saudaraku. Kenapa? Karena ini budaknya bapakku. Itu jelasan Abad bin Zam'ah. Kenapa? Ini budak bapakku. Jadi semua anak yang lahir dari dia nasabnya kepada bapakku. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba lihat dulu Rasulullah, ini sangat mirip dengan kakak saya. Mirip sekali dengan Utbah bin Abi Waqqas." Ketika Rasulullah melihat, benar, mirip sekali. Ini mirip dengan saudara dia. Akan tetapi apa kata Rasulullah? "Wahai Abad, anak itu ambil untuk kamu." Maksudnya apa? Itu saudara kamu, bukan anak kamu, anak bapaknya dia. Karena budak ini bukan budaknya dia, budak bapaknya dia. Ambil untuk dia maksudnya apa? Ya, kamu yang ngurus. Itu saudara kamu. Wahai Abad, anak ini adalah milik kamu. Yang maksudnya saudara kamu. Karena apa? Karena al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Itu keputusan Rasulullah SAW. Berarti apa? Utbah berzina dengan budak ini, melahirkan anak. Anak ini dinasabkan kepada siapa? Bukan kepada yang berzina, namun dinasabkan kepada firash. Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash. Adapun walil ahiril hajar, adapun orang yang berzina dengan wanita ini hanya dapat batu. Maksudnya apa? Dirajam, atau maksud dapat batu dalam bahasa Arab enggak dapat apa-apa. Kamu dapat apa? Oh, itu anak saya. Enggak, nih, ambil batu. Itu tetap anak suaminya atau anak tuannya. Inilah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yaitu memutuskan bahwasanya anak itu ikut firash,
Ustaz, walaupun istrinya selingkuh, selama tidak diingkari oleh suaminya, maka itu anak suaminya. Ustaz, setelah dites DNA ternyata memang itu anak tetangga. Enggak, tetap anak si fulan selama dia tidak mengingkarinya. Karena hubungan firash sangat terhormat, sangat terjaga dalam Islam. Syekh Utsaimin pernah ditanya di dalam seminar bersama dengan para dokter, Syekh, setelah diteliti secara DNA, benar dia itu anaknya orang lain. Apa kata Syekh? Tidak. Mau DNA mau apa, tetap al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Gak dapat apa-apa orang yang berzina, karena kita nasabkan kepada secara hukum fikih kepada firashnya. Adapun kalau si suami mau mengingkari, nanti ada caranya sendiri, yaitu hanya satu-satunya cara. Langsung aja kita katakan, hanya satu-satunya cara dalam Islam untuk mengingkari nasab, yaitu dengan cara li'an. Dan fasilitas ini sudah diakomodir oleh peradilan agama di Indonesia. Walaupun apakah pernah terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Silakan tanya kepada hakim-hakim peradilan agama. Yang jelas ada proses li'an di dalam KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia. Cuma itu satu-satunya cara orang untuk mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Cuma Syekh Utsaimin mengatakan, kalau istrinya berzina, na'udzubillahi min dzalik, apakah perlu langsung dili'an atau tidak? Maka beliau mengatakan, kalau istri yang berzina ini kemudian taubat, dinasihati kemudian taubat, dan dia tidak hamil, tidak perlu dili'an. Sudah, dia sudah bertaubat. Ataupun kalau Anda ingin marah sama dia, ceraikan saja. Karena apa? Konsekuensinya tidak ada. Dia tidak bisa punya anak dari perzinaan itu. Ceraikan saja. Maksudnya apa? Jangan disebar-sebarkan aib seseorang. Karena dia sudah bertobat, dan tidak perlu disebarkan secara li'an karena dia tidak hamil dari pernikahan tersebut, dari perzinaan tersebut. Akan tetapi bila istri yang berzina itu, yang selingkuh itu hamil, maka dia perlu untuk melakukan li'an. Kenapa tujuannya? Untuk mengingkari anak yang lahir dari hubungan perzinaan itu. Karena kalau tidak diingkari, otomatis anak itu akan dinasabkan kepada dia, padahal bukan anak dia. Apa itu li'an? Li'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur, dinamakan li'an apa? Saling melaknat. Suaminya menuduh istrinya berzina selama 4 kali, sebanyak 4 kali tuduhan. Kemudian tuduhan yang terakhir dia mengatakan, la'natullahi alaihi, Allah akan melaknat saya kalau saya berbohong. Si istri pun membantah. Kalau nggak membantah, maka dia akan dirajam. Istri yang membantah, tidak, saya tidak berzina selama sebanyak 4 kali. Kemudian yang kelima, ghadabullahi alayya, kemarahan Allah kepada saya apabila saya berbohong. Kalau sudah terjadi li'an, dan li'an itu hanya berhak terjadi di pengadilan, tidak seperti talak. Talak di rumah saja terjadi, nggak bisa. Li'an itu harus di depan hakim, bukan di depan ustadz. Jangan mau bikin li'an panggil-panggil ustadz, kasihan ustadznya. Nikah jangan dipanggil, kok giliran li'an mau dipanggil. Di depan hakim. Makanya prosesnya biar hakim yang menentukan. Kamu baca duluan, begitu kan nanti. Kamu baca duluan, ucapan ini duluan. Ketika hampir yang terakhir dinasihatin, mau lanjutkan atau tidak? Hati-hati, ini azab loh. Kalau kamu berbohong dapat laknat loh. Seperti itu. Jadi hakim bertugas selain memfasilitasi, dia menasihati.
Ini pasti salah satu di antara keluarga ada yang berbohong. Yang satu menuduh zina, yang satu mengatakan nggak berzina. Kan pasti ada yang bohong. Nggak mungkin kedua-duanya benar dan nggak mungkin kedua-duanya salah. Dinasihatin, enggak, kami mau lanjutkan. Sudahkan lanjutkan li'an. Maka kalau li'an terjadi, putuslah hubungan pernikahan mereka. Tidak boleh menikah selamanya. Beda dengan perceraian. Kalau cerai masih boleh nikah lagi dengan akad baru. Kalau selesai masa iddah, putus hubungan pernikahan. Tidak boleh menikah selamanya. Anak yang lahir bukan dinamakan anaknya, bukan dinasabkan kepada dia. Ini diantara konsekuensi li'an. Jadi intinya, untuk mengingkari nasab berat, prosesnya besar. Jadi tidak ada istilahnya dalam Islam mengingkari nasab, mari kita konferensi pers. Di depan pers kita katakan, oh itu bukan anakku, itu bukan anak saya. Saya tantang tes DNA. Gak ada. Kalau Anda mau mengingkari, pakai li'an. Itu pun pengingkaran terhadap anak, waktunya harus segera, tidak boleh ditunda. Para ulama mengatakan, kalau seseorang lahir anak, istrinya melahirkan, kemudian dia diam saja, ataupun malah menimang-nimang anaknya, ataupun bergembira dengan kelahiran dari istrinya, ataupun menerima ucapan selamat kelahiran anaknya, maka otomatis ini anakmu dan tidak boleh untuk diingkari lagi. Karena kamu sudah mengakuinya sebagai anak kamu, maka tidak boleh diingkari lagi. Jadi kapan boleh mengingkari anak? Selama belum pernah diakui. Kalau sudah pernah diakui, sudah tidak bisa diingkari lagi. Inilah diantara cara Islam untuk menjaga nasab. Karena ini nasab hak anak. Sudah kamu akui, tidak boleh kamu ingkari. Berarti kalau belum kamu akui, lahir langsung melapor ke hakim. Hakim, itu kan anak saya. Mari saya mau ajukan li'an. Terserah kapan diajukan oleh hakim, dipanggil istrinya. Yang jelas ini sekarang bukan anak dia, karena menunggu proses li'an. Namun sudah ditimang-timang, senang, dipuji, selamat atas kelahiran anaknya, ya angpaunya diambil, gitu ya. Berapa hari kemudian ngingkari, tidak diterima. Jadi berat dalam masalah ini. Tidak bisa hanya sekedar dengan tes DNA kemudian diputuskan, diumumkan, datang ke pencatatan sipil, hapus anak saya dari kakak. Tidak ada yang model seperti itu. Caranya hanya satu, yaitu dengan cara li'an. Baik, ini cara penentuan nasab yang pertama. Cara penentuan nasab yang kedua adalah istilhaq, yang dinamakan dengan istilhaq, yang diartikan adalah pengakuan. Yang dalam bahasa Indonesia ini diatur dalam KUHP, ikrar nasab. Ikrar nasab. Oh bukan, dalam KUHP dinamakan dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, ya. KUHP Perdata ini, ya. Pasal 280. Nah, akan tetapi dalam Islam diakui pengakuan nasab, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu anak yang diakui sebagai nasabnya adalah anak yang tidak jelas nasabnya. Anak yang tidak jelas nasabnya. Contoh, dia kehilangan anak gara-gara tsunami. Ada anak-anak yang ditemukan dari korban tsunami, semuanya baik, anaknya juga baik. Dia nggak mengenal anaknya mana, cuma langsung ini anakku. Mau diakui ini sebagai anaknya, maka ini bisa langsung menjadi anaknya selama syarat yang pertama adalah anak tersebut majhulun nasab, tidak ketahuan siapa nasabnya. Karena kalau sudah ketahuan siapa nasabnya, tidak boleh ada pengakuan.
Seperti adopsi. Adopsi itu sudah jelas ini anaknya siapa. Saya nggak pernah hilang anak. Ini juga anak si fulan, anak panti asuhan. Pasti ada anak seseorang, pasti tahu. Nggak boleh saya akui. Yang kedua syaratnya adalah tidak ada yang memperebutkan anak itu. Jadi ada seorang anak diperebutkan oleh dua orang. Oh ini anak saya. Oh ini enggak, ini anak saya. Masa ada orang yang merebutkan anak? Ada. Pasti adalah. Seorang anak lahir bayi ajaib, banyak orang nyumbang, ada harta 6 miliar, siapa yang nggak mau memperebutkan? Nah, kalau terjadi perebutan, maka ini prosesnya pengadilan. Maka pengadilan akan mencari bukti-bukti yang lain. Baik. Yang ketiga, dapat dipastikan anak tersebut, pengakuan tersebut benar adanya. Maksudnya apa? Benar secara logika. Maksudnya apa? Jangan sampai anak umur 5 tahun ngaku punya anak umur yang masih 6 bulan. Itu tidak bisa diterima secara logika. 4. Ini disebut oleh para ulama zaman dahulu. Ya, karena di zaman mereka belum ada fasilitas yang lain. Kalau zaman kita sekarang udah gampang. Dengan DNA bisa diketahui anak siapa. Anak-anak yang nasabnya nggak jelas bisa diketahui. Anak-anak yang mati, tenggelam, mati, kebakaran, mati, jatuh pesawat, bisa diketahui siapa bapaknya, siapa keturunannya dengan DNA. Yang keempat adalah anak yang diakui tersebut, anak yang belum bisa diterima ucapannya. Siapa dia? Anak yang belum balik. Karena kalau orang sudah dewasa, nggak perlu ada pengakuan nasab. Tanya aja sama dia siapa bapakmu. Yang kedua yang tidak bisa diterima ucapannya adalah orang gila. Kemudian syarat yang kelima adalah orang yang mengaku tersebut adalah orang yang balik dan berakal. Di antara cara penentuan nasab yang diakui yaitu dengan cara pengakuan. Cara yang ketiga yaitu cara persaksian. Yaitu ada 2 orang yang bersaksi, minimal ya, 2 orang yang bersaksi, anak ini lahir dari istri si fulan. Berarti anak ini dinasabkan kepada si fulan. Ini juga merupakan salah satu cara penentuan nasab. Yang keempat adalah penentuan nasab dengan cara qiyafah. Pakai huruf qiyafah. Yaitu penentuan nasab dari kemiripan. Kemiripan salah satu anggota tubuh. Dan ini di zaman dahulu ada orang yang ahli dalam masalah qiyafah. Zaman sekarang wallahu alam. Apakah keahlian dalam qiyafah itu bisa dipelajari ataupun itu hanyalah mauhibah, firasat? Saya tidak tahu. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah. Orangnya putih. Dia punya anak bernama Usamah bin Zaid. Anaknya hitam. Sering orang-orang mengejek. Ini bapaknya putih, anaknya hitam. Anaknya siapa ini? Pada suatu hari, yang mana kedua orang ini orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari mereka berdua pakai tudung yang tertutup mukanya, berjalan. Yang di depan berjalan berdua. Yang nampak cuma kakinya berduanya. Lewat di depan seorang yang bernama Mujazziz Al-Mudliji. Yang dia orang terkenal hebat dalam masalah qiyafah. Begitu melihat kaki ini dengan kaki itu, dia langsung mengatakan, kaki ini dengan kaki ini asalnya dari kaki itu. Kaki ini anaknya si kaki itu. Itu cuma lihat kaki. Dan kalau Anda baca kemampuan orang Arab Badui dalam mencari jejak, sangat hebat mereka.
Bahkan dari jejak orang mereka bisa tahu ini wanita ini sedang hamil atau belum atau tidak hamil. Jejak aja itu. Nah, itu udah kemampuan orang. Allah memberikan kemampuan masing-masing ya. Orang yang tinggal pegunungan pelosok pasti tanpa GPS bisa jadi jejak. Kita di tengah kota aja sesat. Nah, sekarang butuh semuanya teknologi, dimanjakan kita. Dulu ketika masih telepon rumah, saya banyak hafal nomor telepon loh. Nah, bapak-bapak yang sudah 3 periode ini, yakin waktu masih dulu telepon rumah, itu nomor telepon tetangga tahu, nomor telepon itu tahu, karena butuh-butuh apa tahu. Sekarang nomor telepon istri nggak hafal. Si istri pun nomor telepon suami nggak hafal. Istri yang cuma hafal nomor PIN ATM suami. Karena pendek, cuma 6 digit ya, ataupun 4 digit aja. Kenapa? Itulah fasilitas itu semua membuat apa? Kita bukan nggak kuat hafalan, dimanjakan. Makanya para ulama mengatakan asy-syaikhu aktsaru aqlan. Lupa saya ungkapannya, apa aktsaru aqlan walakin aktsaru syughlan. Yang maknanya adalah orang tua itu bisa hafal kuat sebenarnya. Hafalannya bisa kuat. Cuma gara-gara banyak kesibukan akhirnya nggak kuat hafalan. Mau hafal Al-Qur'an yang diingat harga beras naik. Ya, anak kecil mereka nggak punya apa-apa, pokoknya habis hafalan makan. Pergi tahfidz jajan. Bapaknya yang hafal, mikir jajannya. Jadi sebenarnya seperti itu, kita mampu, cuma gara-gara dimanjakan. Nah, jadi saya mengatakan ini dari itu, punya kemampuan seperti itu. Rasulullah begitu mendengar kata itu senang bukan main. Datang ke Aisyah, Aisyah tahu nggak tadi Mujaziz al-Mudliji mengatakan gini. Senangnya bukan main. Untuk apa? Untuk menepis tuduhan orang-orang lain. Ini orang saya cinta, ini orang tadi masa dituduh ini bukan anaknya. Jadi ini disebut oleh para ulama diakui penentuan nasab dengan qiyafah. Yang mana ini bisa dikiaskan di zaman sekarang penentuan nasab dengan DNA. Akan tetapi ingat dari keempat metode ini, metode yang pertama yang paling kuat. Jangan sampai yang metode yang pertama dikalahkan dengan metode yang lain. Walaupun secara qiyafah ini mirip dengan itu, walaupun secara DNA itu milik anaknya si tetangganya, namun kalau dia adalah virusnya seseorang, dia adalah ikut virusnya selama belum diingkari. Baik, 15 menit lagi jam 6. Ini baru anak yang pertama, yaitu anak nasab atau anak kandung. Insya Allah kalau ada kesempatan lain kita akan melanjutkan dengan anak zina, anak tiri, dan anak susuan. Bukan anak zina namanya, anak tiri, anak angkat, dan anak susuan. Kalau anak zina sudah di luar pembahasan. Pertanyaan, apakah diperbolehkan seorang wanita yang sedang haid memasuki masjid untuk menghadiri kajian? Ya, jangan masuk masjid Bu ya, di luar saja. Karena jumhur ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Insyaallah ya para panitia juga menyebarkannya lewat Facebook. Insyaallah banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan dari zaman sekarang ini, walaupun tidak bisa ataupun tidak diperbolehkan secara fikih untuk hadir ke dalam masjid. Maka sebenarnya untuk kajian ibu-ibu pantasnya di rumah. Yang saya usulkan pada panitia, untuk kajian ibu-ibu, khusus ibu-ibu misalnya, pantasnya di rumah. Itu sudah tidak ada halangan untuk bisa hadir. Nah, dengan pertanyaan ini insya Allah akan ada mungkin yang ke depan-depannya bisa terjawab di sini. Baik, bila seseorang anak lahir dari hubungan di luar nikah, maka apakah nasabnya ke ibu atau ke bapaknya? Ke ibunya saja.
dia tidak punya bapak, tidak punya paman, paman dari bapak, tidak punya saudara sebapak, tidak punya saudara kandung. Oleh karena itu Pak, perbuatan zina zolim sekali, rentetannya panjang. Jangan Anda kira cuma hubungan dengan seorang wanita selesai, nanti tanggung jawab. Sekarang perkataan sesama anak muda, kata-kata tanggung jawab itu kalau sudah hamil duluan. Enggak, rentetannya panjang sekali. Anak yang lahir ini bukan anakmu, dia nggak punya wali. Saudaranya saudara seibu, tidak ada saudara sebapak. Pamannya paman dari ibu dan tidak boleh jadi wali. Zalim sekali. Apakah sang anak tetap dapat ahli waris dari bapaknya? Tidak dapat. Karena waris itu dari hubungan nasab, hubungan pernikahan, yaitu hanya suami dengan antara suami dan istri, dan hubungan wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana akhwat masih single, kos ana jauh dari masjid, sedangkan ana ingin hadir langsung di kajian agar dapat doa dari malaikat. Ana menggunakan jasa Gojek atau motor untuk ke masjid karena ana tidak tahu alamat jalan menuju masjid. Biar tidak nyasar maka ana berusaha menggunakan Gojek. Ya tidak boleh, kecuali kalau Gojeknya itu Gerjek ya. Ada kan? Di sini nggak ada ya? Masya Allah, di Jember ada Gerjek. Jadi perempuan. Ataupun saya pernah lihat di Facebook ojek syariah, yaitu wanita. Ya, semoga foundernya Gojek ataupun siapapun yang membuat fasilitas ini menampung aspirasi modal seperti ini, yaitu membuat fasilitas bisa memilih driver, mau drivernya perempuan. Ya, tetap nggak boleh laki-laki, tidak boleh. Itu bukan darurat. Kalau darurat itu kalau ada perempuan hanyut, boleh ditolong, boleh. Perempuan tabrakan tergeletak di jalan, boleh ditolong, pegang, boleh. Nah, tapi kalau naik ini motor, ojek misalnya, ya ini bukan darurat. Ya, bukan darurat, tidak boleh. Apa bentuk rasa hormat seorang anak yang muslim pada ibunya yang meninggal tetapi ibunya masih kafir? Ya tidak ada yang tidak ada rasa hormat lagi. Apa mau dihormati apa lagi? Kalau memang di dunia masih bisa wasahibhuma mempergauli dengan bagus, berbicara dengan bagus. Kalau sudah meninggal apa? Kirim doa? Nggak boleh. Ya. Karena tidak boleh mintakan ampun untuk orang kafir. Ya tidak ada lagi. Lalu bila anaknya murtad, apa saja yang boleh dia lakukan saat hari ibunya meninggal? Maksudnya apa ini? Bila anaknya murtad, apa saja yang boleh dia lakukan saat hari ibunya meninggal? Yang murtad tidak melakukan apa-apa. Mau melakukan apa dia? Bukan orang muslim kok. Siapa? Oh ya, suruh masuk Islam, benar. Oh iya, masa dipermasalahkan yang kecil-kecil, yang besar dulu lah dilakukan. Masuk Islam dulu baru kita bicarakan yang lain. Bagaimana cara menasihati paman dari ibu? Oke ya, sekarang lihat urutannya. Paman dari ibu yang menikah dengan sepupu. Sepupunya paman ya maksudnya, atau sepupunya Anda? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini agak gimana ya? Yang saya pahami dari sini, paman Anda menikah dengan sepupunya dia sendiri. Seperti saya menikah dengan anak paman saya, sepupu saya. Bahasa Inggrisnya apa? Nephew. Hah? Cousin. Cousin itu keponakan. Hah? Nephew. Kalau cousin itu keponakan. Saya menikah dengan sepupu boleh atau tidak? Boleh. Nah, itu besok kita bahas masalah mahram. Ya, karena sepupu itu bukan mahram. Jadi apa nasihat? Bagaimana cara menasihati paman yang menikah dengan sepupu? Nikah lagi. Poligami, ya? Boleh kan? Jadi
menikah dengan sepupu. Ini kan ini masalah ini. Ada NB-nya nih, nambah ini. Sepupu dalam kurung anak dari bibi ibu saya. Aduh, panjang sekali. Tunggu, Anda kalau membicara paman Anda menikah, tolong dia menikah dengan siapa yang hubungannya dengan paman Anda, bukan dengan Anda. Jangan Anda kata, paman saya menikah dengan sepupu. Sepupunya siapa? Sepupu saya. Coba tunjukkan sama saya hubungan dengan paman Anda apa. Kalau paman Anda menikahi sepupu boleh, karena sepupu bukan mahram. Tapi kalau paman Anda menikahi keponakannya, itu sepupu Anda, ini yang tidak boleh. Ya, tolong nanti dibikin bagan yang benar nanti. Ibu mertua saya menikah lagi. Berarti bapak mertua sudah sudah meninggal ya, pasti ya, kalau nggak mungkin ya. Apakah saya, dia wanita, bermahram dengan ayah mertua yang baru ini? Tidak. Karena mertua yang baru itu bukan bapak kandung suami Anda. Yang dinamakan mertua itu bapak kandung suami Anda. Seperti seorang laki-laki menikah, mertuanya itu punya istri 4. Yang mahram cuma 1. Siapa? Ibu dari istri Anda. 3 yang lagi bukan mahram. Nanti itu besok juga. Dan kalau sudah ditanya sekarang nggak kita bahas lagi nanti. Pak Ustadz, apakah seorang ayah tidak mengakui bahkan mengusir anak perempuannya? Bagaimana hak wali untuk pernikahan anak perempuan tersebut? Baik. Pertanyaan saya, nikah di mana? Saya terus di mana-mana saya mengumumkan, bukan mengumumkan di kajian, saya mengatakan jangan mau menikah siri. Apa itu menikah siri? Menikah yang resmi, menikah yang secara fikih sah, ada wali, ada saksi, tapi tidak dicatat di KUA. Jangan mau. Bahkan saya menganjurkan jangan mau diundang untuk menyaksikan pernikahan siri. Kenapa? Konsekuensinya besar. Yang nikah sudah resmi catat pengadilan saja, dicatat di KUA saja, si suami bisa lari, bisa tidak menafkahi, bisa menzolimi. Padahal sudah ada buku nikah loh, bisa dicari orangnya, bisa dibuktikan, bisa diminta cerai, bisa difasakh di pengadilan dengan buku tersebut. Apalagi suami buaya. Habis menikah, menghisap madu, kembangnya dibuang. Terus istrinya sudah 2 tahun, 2 lebaran, 2 puasa tidak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Terus yang ditelepon siapa? Ustadz lagi. Itu pasti dan pernah terjadi. Ustadz, tolong nasihati suami saya. Sekarang dia tidak menafkahi saya, anak saya tidak dinafkahi, terlantar. Sekarang udah 2 tahun dia pergi, saya tidak dicerai juga. Ustadznya tanya, ini nikah siri ya? Iya Ustadz, saya istri yang kedua. Enaknya kita bilang apa itu? Udah nikah nggak ngundang saya, begitu masalah baru nelpon saya. Enaknya gitu. Coba kalau menikah dengan resmi ada catatan KUA, dia bisa datang ke pengadilan. Pak Hakim, ini suami saya sudah 2 tahun nggak pulang-pulang. Tolong difasakh. Fasakh itu apa? Pemutusan tali perkawinan. Keputusan hakim. Hakim akan melihat, gak semata-merta. Hakim, mana suamimu? Mana bukti? Panggil tetangga, panggil anak. Benar gak suamimu ini pergi gak nafkahi? Benar. Gak tahu rimbanya kemana. Sudah diputuskan. Baik, kalau Anda nikah siri mau kemana? Nikah lain gak bisa karena masih statusnya istri. Minta fasakh gak bisa karena tidak ada bukti. Baik, Anda sebagai saksi yang hadir pernikahan mau tanggung jawab? Jangan mau.
Karena apa? Negara kita memfasilitasi. Kok kita bikin masalah? Ya. Nah, seperti ini juga. Kalau Anda bertanya, ini gampang sekali jawabannya. Datang ke KUA. KUA yang cari wali Anda. Sekarang banyak orang menikah sirri, datang ke pondok pesantren, datang ke Pak Kiai ini, datang ke Tengku itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya saksi. Jadi ngakunya di depan orang itu, oh saksinya, walinya udah mati. Oh ini walinya nggak tahu kemana, dinikahkan oleh dia. KUA tidak. Ada orang mana? Orang sini, nah, diteliti di sini dia. Benar, mana keluarganya? Mana bapakmu? Bapaknya mana meninggal? Mana kakakmu? Mana? Ada urutan walinya. Sudah ditempel di KUA seperti itu. Jadi jangan takut. Kalau Anda bilang diusir, Anda begitu menikah dicari oleh KUA. Kalau bapaknya bilang enggak, saya akan menikahkan, saya akan mengakui dia sebagai anak, berarti dia adol. Ada proses lagi nanti, proses adol namanya. Kalau adol seorang wali, cari wali yang lain. Gampang. Kalau kita ikut jalan yang resmi, gampang, nggak usah dipikir sekarang. Jika anak sudah murtad, apa berhak untuk mendapatkan ahli waris? Tidak. Karena di antara syarat ahli waris harus sama agamanya. Bagaimana jika adik dari ibu kita menikah? Adik dari ibu, berarti bibi. Adik dari ibu menikah, bibi ya. Suaminya itu mahram kita atau bukan? Bukan. Nah, apa hubungannya dengan dia? Paman bukan, walaupun kita panggil paman. Tapi kalau saudaranya ibu, paman. Tapi kalau suaminya saudari ibu, berarti suami bibi, bukan mahram. Ikhtilat itu apa sih Ustaz? Ikhtilat itu ya pergaulan, bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan di satu tempat yang bisa membuat mereka saling memandang, saling bersentuhan, ataupun terjadi percampuran obrolan yang tidak ada hajatnya. Maka ini yang dinamakan ikhtilat yang dilarang oleh para ulama. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan anak bapak dari hasil perzinaan? Apa ini? Secara nasab anak tersebut mengikuti ibunya. Baik, sekarang gimana ini maksudnya? Siapa yang bisa memahami ini? Anak bapak dari hasil, yang berzina siapa ini? Oh, yang berzina bapaknya. Bapak ini suami istri punya anak. Suaminya nih berzina sama orang lain, wanita lain punya anak. Apa hubungan dengan yang ini? Tidak ada hubungan nasab, bukan saudara Anda, karena yang anak hasil zina dari aktivitas bapak Anda itu tidak dinasabkan kepada bapak Anda. Baik. Secara nasab anak tersebut mengikuti ibunya. Ya, secara nasab anak itu mengikuti ibu yang dizinai oleh bapak Anda. Dan apakah anak hasil perzinahan mendapat warisan dari bapaknya? Tadi sudah dijawab, tidak. Karena anak hasil perzinahan cuma mendapat warisan dari ibunya. Dia cuma punya ibu tapi tidak punya bapak. Ustadz, bagaimana apabila orang tua asuh menyembunyikan status anak adopsi sampai anak tersebut tumbuh besar dan dewasa karena takut jiwa anak tergoncang? Kenapa Anda tidak takut masuk neraka? Itu pertanyaan saya. Takut jiwa anak tergoncang. Masalah tergoncang atau tidak kan dengan cara penyampaian. Kalau Anda bisa menyampaikan dengan benar, dengan baik, memahamkan dia tentang agama, tentang birrul walidain, nggak ada masalah. Itu cuma perasaan Anda saja. Lebih takutlah untuk masuk neraka karena Anda telah mengakui seorang anak Anda dan dia itu bukan anak Anda. Bapak saya adalah anak angkat dari orang tuanya yang non-muslim. Sejak bayi ditinggalkan di rumah sakit dan diangkat menjadi anak. Kemudian saat ini bapak sudah mu'allaf.
sejak menikah. Bagaimana nasabnya karena tidak tahu asal usulnya? Ya sudah, hamba Allah bin Abdullah. Dan ini agak mending karena seorang bapak laki-laki menikah nggak butuh wali. Kalau yang wanita, walinya wali hakim, nggak masalah. Dan ada bertanya nasabnya, ya nasabnya bapak saya bin Abdullah bin Amatullah bin Abdullah. Nah, bapaknya kita namakan Abdullah, hamba Allah, ibunya Amatullah, hamba Allah juga diartikan Ustaz. Saya mengadopsi anak. Baik, mengadopsi anak. Dari awal ini Anda sudah mengatakan saya mengadopsi anak. Apa yang Anda maksudkan mengadopsi? Apakah yang Anda maksudkan mengadopsi adalah mengambil dia ke keluarga Anda, memasukkan dia dalam kakak Anda, membuat dia akte atas nama Anda sebagai ibunya? Kalau ini Anda lakukan dari awal sudah salah. Baik. Jadi nggak usah kita bicarakan yang lain. Jadi kalau Anda ingin merawat seorang anak yang fakir miskin, anak yatim, apa sih susahnya kemudian biar dirawat oleh bapaknya, Anda biayai. Ataupun Anda rawat di rumah Anda, tapi aktenya tetap ikut akte bapaknya. Kalau itu yang Anda sebutkan adopsi di sini, saya akan menceritakan yang berikutnya, membacakan yang berikutnya. Tapi kalau dari awal Anda membuat dia nasabnya menjadi punya Anda, nah ini nggak usah dibicarakan yang lain, itu sudah salah. Jadi perhatikan, kalau memang mau bantulah seseorang untuk masuk surga. Jangan tujuan bantu seseorang malah mencampakkan diri kita ke dalam neraka gara-gara menasabkan seseorang kepada kita yang bukan anak kita sendiri. Kemudian dipermasalahkan di sini, setiap hari saya memanggil anak saya, "Nak, ibu mau makan." Untuk hal ini, selama Anda tidak menasabkan anak itu kepada Anda tidak apa-apa. Karena untuk panggilan nak, ibu, umi di Indonesia itu lumrah. Seorang laki-laki manggil istrinya umi. Ini kalau di Arab tak boleh. Di Indonesia boleh. Kenapa? Adat. Manggil anak kecil nak, panggil ini ayah, nggak apa salah. Kalau hanyalah berupa panggilan saja. Yang jelas Anda harus menerangkan kepada dia, saya bukan ibumu, itu bukan bapakmu, itu bapakmu yang benar. Jangan sampai Anda menghalangi seorang anak birrul walidain kepada orang tua kandungnya sendiri. Dosa lagi nanti Anda. Baik. Apalagi dikatakan di sini, apakah diperbolehkan sebab ibu bapaknya masih hidup. Nah, apalagi ibu bapaknya masih hidup. Berarti akte dia harus atas nama ibu bapak dia. Kakak dia harus masuk ke orang tua asli dia. Anda cuma merawat saja. Adapun panggilan ibu, anak, nggak masalah. Seperti keponakan saya dirawat oleh pembantu kakak saya, punya pembantu merawat keponakan saya. Panggilnya umi. Ke pembantunya, umi panggil. Pernah suatu hari dia teriak-teriak di rumah, umi. Datang ibunya dan kakak saya. Ada apa nak? Bukan umi ini, umi yang lain. Kelas. Sampai di mana orang tua menanggung dosa anaknya? Apakah sampai akil balik atau sampai ia sampai menanggung dosa? Ya, anak yang belum balik belum ada dosa. Yang sudah balik dia tanggung dosa sendiri. Yang ditanggung oleh orang tua adalah mendidik. Kalau kewajiban orang tua mendidik anak tidak dilakukan, itulah dosa dia. Adapun dosa dilakukan oleh anaknya setelah dia mendidik dengan baik, ya tidak ditanggung oleh dia. Yang jelas sekarang apa tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Anak dia yang masih kecil belum balik melakukan dosa, ya dia sendiri nggak berdosa. Asal jangan bapaknya ngajarin maksiat. Anaknya tiap hari bawa pulang singkong ke rumah, dipuji oleh bapaknya, pintar sekali anakku. Kecil-kecil sudah bisa mencari duit. Nah itu ya dosa seperti itu. Karena dia mendidik anaknya untuk berbuat maksiat. Baik,
Ini yang dapat kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.